umum saya mengharapkan ada loop gitu ya yang bisa ditampilkan, kemudian dari stock flow maupun di causal loopnya. Jadi nanti di loop itu nanti kita bisa running dan hasilnya mungkin saya tahu bahwa ini masih belajar, jadi nggak mungkin sangat proper, tapi seenggaknya sudah bisa running dan kita bisa tahu, bisa analisis hasilnya. Jadi itu aja dulu ya. Oke, jadi untuk hari ini mau kelompok siapa dulu yang ingin mempresentasikan progresnya untuk hari ini? Kelompok 2 izin Bu. Oh ya, boleh kelompok dua silakan untuk mempresentasikan progres dari stock flow diagram. Baik Bu, izin saya screen ya Bu. Iya, silakan. Maaf Bu, untuk share screen-nya belum bisa Bu. Oh iya ya, iya ya, maaf maaf. Ya sudah. Baik Bu, mungkin dari kelompok kami ingin meminta saran langsung ke pokok masalahnya ya Bu. Putri bisa di running nggak untuk ini ya? Ini warna hijau Mbak Rani. Yang, nah Bu, Oke. jadi untuk production cost dan price-nya ini naik Bu. Tapi yang kami Hmm. bingung tuh untuk produk demand, jumlah produk jual dan produk rate-nya itu turun Bu. Jadi kami bingung di situ Bu. Udah kami coba Oke. ngebutuhin kayak Gimana? kata kemarin tuh minusnya udah kita hapus dan langsung kita kaliin ke reference demand, tapi Hmm. untuk hasilnya malah tetap turun gitu Bu. Tapi nggak sampai ke nol lagi Bu. Mungkin kan Putri bisa dilihatin. Produk demand ya. Coba produk demandnya ini produk costnya mungkin karena semakin demandnya seperti apa coba lihat. Kok demandnya semakin turun. Oh gini gini. Production rate-nya coba lihat production rate-nya. Production rate-nya ya. Production rate. Oh ya. Hmm, coba cost per batch-nya ini ditaruh di production rate bisa nggak? Oh nggak bisa ya sebentar. Hmm, sebentar. Kalau produksinya jadi ini lagi Mas, dipisah. Coba bikin level, kemudian ini production cost-nya nanti jadi auxiliary aja coba. Bisa nggak kira-kira? Jadi ini adalah sebentar. Kenapa turun ya production rate-nya ya dari dia naik banget menjadi turun. Rumusnya apa Mas production rate-nya? Coba kalau boleh tahu. Dilihatin Put. Production demand dibagi kapasiti. Oke. Oh iya ya. Terus kapasitinya berapa coba? Kapasitinya berapa per page-nya? Saya pengen tahu nilainya. Kapasitinya 100 ya, misalnya ya. Terus production demand misalnya diklik di tabel coba. Tabel ini nih yang ada kayak kotak-kotak sebelah kiri. Production demand diklik, production demand dulu diklik ya. Kemudian yang kotak-kotak sebelah bukan itu. Nah, ini aja. Tombolnya diganti jangan F. Nah, itu ah. Production demand dulu diklik. Production demand-nya diklik dulu. Oh, oke. Oh, nggak gerak ya. Sebentar, sebentar. Yang bawahnya lagi. Yang bawahnya lagi. Ini berapa tahun ini ya timeline-nya? Timeline-nya. Nah, ini kan dia seperti ini kan. Jadi dia fluktuatif ya. Production demand-nya fluktuatif tuh. Coba ke bawah. Tapi makin turun ya. Iya Bu, Oke. mungkin. Oke, oke, oke. Hmm, ini nanti saya takutnya tuh nggak, sebenarnya ini boleh, tapi takutnya nanti nggak ini ya. Coba-coba, coba di production demand-nya coba. Rumusnya apa? Demand-nya. Produk yang terjual dikali reference demand. Produk yang terjualnya berapa? Yang penjualan kali. Oke, produk yang
Jumlah produk yang terjual adalah, oh, karena uang penjualannya itu dia statis, Mas. Jadi kalau uang penjualan itu statis kan itu, makanya dia akan turun. Jadi bukan uang penjualan ya, mungkin kayak pendapatan ya. Jadi misalnya di uang penjualan ini dia statis. Jadi karena statis dia dia akan makin lama makin turun gitu. Jadi di masalahnya di uang penjualan ini harusnya mungkin kalau menurut saya eh, jumlah produk yang terjual ini harus ada satu lagi ya, satu bagian yaitu seperti kayak sebenarnya harusnya dipisah kali ngitung harga sama ngitung produk itu dipisah. Jadi berapa produk yang terjual dengan harga itu dipisah sehingga nanti produknya itu dia dia dinamis ditambah nanti pasti harganya pasti dinamis. Produknya yang nggak dinamis. Di sini produknya itu nggak dinamis. Artinya produk yang di penjualan ini itu nggak dinamis ya. Jadi uang penjualannya jadi masalah. Harusnya kalau ini kan jadi revenue ya, jadi revenue misalnya. Pokoknya tapi ini kayaknya pendapatan penjualan sih kalau menurut saya ya Kak. Nggak sih? Pendapatan penjualan dibagi produk. Nah, pendapatan penjualan ini itu kan didapatkan dari jumlah produk dikalikan dengan price gitu kan. Enggak, jumlah produk. Jadi jumlah produk yang terjual dengan demand ini apa namanya kayak ambigu gitu loh, kayak ada dua. Jadi kalau saran saya sih si demandnya itu harus bergerak si produk. Nah ini harus jadi uang penjualan ini nggak boleh statis. Uang penjualan itu pasti di pendapatan kan, kayak ganti deh jangan uang penjualan, tapi pendapatan gitu, pendapatan UMKM. Ini ya, coba bikin satu lagi itu tentang demand aja, jangan dicampur. Jadi yang satunya entah nanti kosnya mau auxiliary nggak apa-apa, tapi yang penting kalau menurut saran saya itu harus harus dinamis ya ininya. Karena kalau nggak dinamis dia nggak bisa nggak bakal gerak pasti akan turun karena itunya pendapatannya dibikin statis. Padahal pendapatan itu kan nggak statis, pendapatan itu kan dinamis ya. Jadi itu. Mungkin saya kasih saran dulu ya, bentar-bentar. Saya tak screenshot dulu ya. Tak screenshot nanti biasanya bisa ngasih masukan. Oh, ya. Bentar, bentar, bentar. Hmm. Ya, kita coba ya kayak gini misalnya. Oke. Bisa itu dulu nggak mas? Saya screen dulu ya. Iya, saya jelaskan dulu. Kayaknya harus diubahnya tuh gini. Baik, Bu. Ini kan nggak mau ya. Hmm, mungkin,
Hmm. Udah kelihatan belum ya? Udah kelihatan ya? Halo? Sudah terlihat belum yang di share screen? Sudah, Bu. Udah kelihatan ya? Jadi masalahnya tuh di sini. Oke. Jadi ini itu masalahnya tuh di sini. Jadi pantesan dia akan turun karena ini tidak dibikin dinamis. Jadi ini kan namanya ganti aja ya, jangan uang tapi pendapatan gitu kali ya, pendapatan penjualan gitu kan maksudnya, pendapatan penjualan. Jadi ini harus dinamis karena pendapatan itu kan apa namanya eh, terus bergerak gitu loh. Nggak mungkin dia kalau kayak gini artinya dipakai sekali terus lama-lama dia habis gitu, kayak sumber daya alam misalnya gitu. Jadi kalau ini tuh harus dibuat apa dinamis. Dan caranya adalah eh, dibuatnya itu caranya adalah dengan apa namanya dibikin level gitu. Jadi misalnya atau mungkin dari sini bisa misalnya kosnya ini dijadiin yang lain juga maksudnya dibagi dua juga bisa misalnya ngitung dulu bahwa eh ini misalnya ini demand ya di sini misalkan di sini adalah produk demand dan produk demand itu kan sesuatu yang bergerak begitu ya yang bergerak atau misalkan demand di sini itu dibikin bergerak gitu artinya di sini misalnya kalau saran saya begini misal gini gitu ya di sini ada demand gitu terus di sini ini rate demand rate-nya itu berapa misalnya gitu ya demand rate. Jadi di sini misalkan dikaliin apa ini ada koefisien demand rate ya misalnya koefisiennya itu berapa seperti ini. Kemudian boleh seperti ini misalnya kalau ini seperti ini maka ini pertumbuhan ya. Pertumbuhannya misalnya setiap tahun itu 0,01 misalnya gitu. Kalaupun kayak gini, misalnya ini juga harus. Jadi misalkan demand ini akhirnya nanti pengaruh ke produk ke penjualan di sini kan, ke pendapatan di sini dikalikan dengan price-nya begitu kan. Dengan price-nya jadinya nanti misalkan di sini dapatnya berapa pendapatannya. Nah, pendapatan ini misalkan nanti di sini jadi jumlahnya lagi boleh misalnya seperti ini. Jadi dia muter. Itu sih menurut saya. Jadi kayak apa ya? Karena nggak muter, jadi dia ini statis, maka dia pasti ini akan muter. Kalau ini ada rate seperti ini, pasti ini akan dinamis, dia akan muter, makan apa namanya bergerak gitu. Nah, masalah itu di sini statis, makanya ini dibagi ini ya pasti dia akan turun, 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 turun terus gitu, gitu loh. Dan ini kalau kita lihat kurvanya kan dia makin lama tuh kenaikannya makin sedikit ya. Jadi ini tuh pengaruh karena dia level. Tapi ini dicek lagi ya karena kita ada pengecekan unit. Jadi nanti unitnya dicek. Tapi ini harus diputar dulu harus dinamis. Gitu. Jadi misalnya demand itu demand itu atau demand itu berapa gitu. Jadi kenaikannya berapa. Kalau mau tetap yang seperti ini maka ini yang dibikin harus dicari harus dicari bagaimana cara mendapatkan penjualan ini gitu. Salesnya itu apakah salesnya ini mau dibikin itu juga boleh atau alternatif kedua yang ini alternatif kedua ya itu salesnya itu dibikin seperti ini juga boleh. Jadi misalnya rata-rata salesnya itu seperti apa sales rate gitu ya. Ini accumulation sales juga boleh akumulasi. Jadi nanti ini yang dipakai di sini. Nah, gitu. Itu juga boleh. Misalnya di sini ada pertumbuhan sales atau enggak dari pengaruh demand ini misalnya demand ini ngaruhnya ke sini, misalnya gitu kan bisa. Nah, ini pakai produk pasnya ke sini juga bisa. Jadi kayak gitu ya. Jadi karena ada yang statis di sini, akhirnya ini uang penjualan ini atau pendapatan ini makanya dia pasti akan turun terus. Jadi harus ada satu lagi, satu level atau rate lagi yang dibuat sehingga nanti ini akan bergerak modelnya dan pasti ini akan naik. Saya yakin sih. Gitu. Itu kali Mas. Baik, Bu. Terima kasih untuk sarannya. Mm-mm. Dan Iya. kami perbaiki lagi untuk kopinya. Mm-mm. Jadi biar biar runningnya biar lebih masuk akal apalagi masuk akal ya ketika ini naik naik berarti masuk akal gitu. Itu sih. Itu ya. Mhm. Baik, Oke, terima kasih nih. yang penting ya sama-sama. Oke, yang lainnya, kelompok lainnya, nanti kelompok dua ya. Kelompok dua.
Kelompok satu ada masalah? Halo? Ya, silahkan kelompok satu. Hmm. Hmm. Oh, grafiknya apa? Patternnya apa enggak? Patternnya? Pattern. Grafiknya, grafiknya. Maksudnya nggak pattern, pattern itu pola, bukan pattern. Grafik, pakai grafik coba, jangan tadi. Nah, alhamdulillah. Oke. Cuma ini belum ada loopnya ya Mbak. Ya sih ini udah bagus ya. Mesti untuk awal ini udah bagus. Cuma kalau menurut saya apa ini nggak ada loopnya. Jadi gimana caranya biar ngeloop kira-kira? Sesuai coba dicek dilanjutin lagi, dicek. Tapi di unitnya bisa nggak unitnya kira-kira nanti unitnya Excel. Hmm. Hmm. Hmm, gimana? Ini kayaknya ya kalau curiga saya itu terlalu padat di sebelah kiri itu terlalu padat banget. Harusnya itu dipecah itu. Misalnya mak hitung populasi masyarakat dulu prediksinya berapa gitu ya. Kan datanya kan ada tuh populasi masyarakat, entah masyarakat apa benda laut apa terserah ya. Tapi kan datanya kan ada. Nah itu dapatlah misalnya itu kan masyarakat itu kan ada yang hidup ada yang meninggal gitu kan. Jadi nanti Mbak harus ngitung inflow-nya aja. Jadi misalnya katakanlah kalau misalkan Bandar Lampung tuh nggak tahu bu berapa ya pakai koefisien nasional aja. Nasional kan punya tuh data birth-nya tuh berapa persen. Ah, nah, nah itu jadi ini jangan dicampur maksudnya. Nah, nanti kelihatan. Jadi ngitung populasi masyarakatnya masyarakat itu seolah-olah ini tuh kayak masyarakatnya itu kayak nambah terus gitu. Populasi masyarakat apa coba diklik ini. Oh, fx-nya, equation-nya. Nah, dia kayak tetap kan, kayak tetap terus gitu. Kayak nggak ini, jadi nanti ini pun nggak coba di Mas Allah masyarakatnya kan naik terus, nggak pernah turun, ya nggak? Mm-mm. Cuma nanti datanya itu jadi naikin terus Mbak, karena kan populasi itu kan ada angka kematiannya, Mbak nggak itu angka kematiannya. Angka kelahirannya dihitung, jadi kalau tuh limbahnya naik, padahal limbah itu bisa turun loh, maksudnya bisa bisa gini lah nanti datanya. Mungkin bikin outflow-nya itu, curiga saya di situ. Terus yang kedua,
inisial value untuk limbahnya berapa? Terus kalau di data asli berapa? Initial value di tahun ini atau tahun kapan lah, terserah mau mulai dari tahun kapan. Kenapa nggak? Hmm, Data sebelumnya ada nggak? Kita kan harus lihat data sebelumnya untuk tahu pertumbuhannya berapa. Di situ. Jadi nanti gini deh. Ini saran saya ya. Soalnya ini kan satu satu itu terus loopnya tuh harus dicari dulu. Jadi loop nanti ini masih diselesaikan lagi ya untuk beberapa variabel biar ngeloop. Gini deh. Belum. Ini nggak balik lagi. Belum balik lagi dia. Coba cek di segitiga ini yang merah biru itu ada loopnya nggak? Cek di segitiga ini. Yang panah-panah merah biru hijau. Sebelah kiri. Ada nggak loopnya? Ya, berarti belum ada loopnya. Jadi kalau mm-mm, jadi belum ada loopnya. Wah, belum ada loopnya nih modelnya berarti linear kan? Berarti ini bukan belum sistem lah. Oke ya, coba saya cek dulu nih. Ini saran saya ya untuk ini paling nggak satu loop tuh udah bagus. Maksudnya udah latihan. Malah bikin loop tuh paling susah ya, karena kita kan pola pikirnya itu critical thinking apa systemic thinking. Jadi kalau menurut saya itu di sini terlalu penuh ya, Mbak. Dan dan sebenarnya nggak apa-apa, cuma seolah-olah tuh kita nganggap bahwa masyarakat itu tuh nggak pernah ada yang meninggal gitu, pasti hidup terus. Nah itu sih. Jadi takutnya nanti dipertanyakan seperti itu. Berarti maksudnya harusnya ini tuh, jadi ini kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya? Ya, dari seperti merah ini. Oh, kelihatan, oke. Jadi, Impact ya ini jadi wah kalau ini jago-jago nih orang ini. ini ada belajar sebentar, sebentar ya. Mas, siapa nih namanya? Bentar, Mas. Nah, gini. Jadi kalau menurut saya ini tuh jadiin menjadi ini aja. Jadi kayak itu populasi biasa aja. Jadi di sini adalah ada katakanlah di sini kelahiran, di sini misalnya kematian gitu ya. Jadi ini populasi. Nah, ini kan nanti masuknya ke sini nih. Nah, ini pertumbuhannya di sini. Nanti carilah koefisiennya berapa ya, koefisien death rate-nya berapa, apalah namanya. Saya tahunya death rate-nya berapa. Nanti populasi ini dipakai di sini. Jadi nggak terlalu penuh gitu. Nah, populasi ini coba Mbak cari volume limbah itu sebenarnya berapa gitu, volume limbah inisial. Jadi di sini pasti ada inisial ya. Inisialnya berapa. Jadi nanti bisa kayak gini boleh, misalnya kayak gini. Nanti pertumbuhan koefisiennya ini kok ada koefisien dua, dua koefisien ya? Maksudnya apa ya? Nanti dari sini, mm-mm. Hmm. Mesti lima orang tiap tahun tuh ini ya, yang ini ya, ini sama ini ya, pengaruhnya ke sini ya, dua ini ya. Ini yang ini buat pertumbuhan limbahnya. Oh gitu. Kenapa nggak langsung dari populasi aja ya? Tapi boleh sih, misalnya populasi populasi ini kan kalau di BPS itu kan tahunnya apa pertumbuhan doang segitu. Tapi kita tuh mau ngitung the realnya gitu loh, populasi ini satu orang ini itu konsumsinya kan berapa gitu kan? Ini konsumsi per orang kan ya? Nah ini, saya hapus dulu deh, banyak banget ini ya. Hmm, enggak semua saya nggak bisa diambil.
Jadi nanti alasannya apa? Misalnya limbah ini keluar tuh alasannya apa? Ini kan yang dikelola, ya kan? Sebenarnya kita kan nyari nyari akarnya gitu. Nggak kita tuh nggak langsung pakai data. Oh ini seginian langsung kita pakai itu enggak. Tapi itu tuh nyari nyari kayak polanya gitu loh Mbak. Jadi oh pertumbuhan sekian itu diperoleh dari apa? Dari populasi. Setiap orang itu punya potensi mengeluarkan limbah berapa misalnya gitu ya. Sekian. Jadi dikaliin orang ini dengan konsumsi sekian, dapatnya limbahnya itu sekian gitu. Kalau mau dikasih pertumbuhan boleh, nggak apa-apa pertumbuhan limbahnya ya. Tapi harusnya dihitung dari populasinya dulu kalau konsumsi di setiap orang itu bisa potensi memakan limbah berapa. Itu sih itu kayak lebih logis gitu loh. Jadi kayak kayak bercerita gitu loh Mbak. Halo Mbak. Karena kalau ini tuh kayak penuh banget di sini terus kayak tiba-tiba populasi dijajar ke sini semua. Jadi kita bercerita dulu. Terus ini boleh jadi gak terlalu perlu di sini. Kemudian produksi limbah itu kan dari pengaruh jumlah manusia ke faktor konsumsi dan ke efisien limbah ini boleh boleh sih nggak masalah. Kalau mau jadiin sebenarnya bisa jadi ilup lagi nggak apa tapi ya udah kalau mau seperti ini is oke. Kemudian atau atau bisa juga dari sini kalau pengen lebih kelihatan lagi ya loopnya ya. Jadi kayak Anda tuh kayak benar-benar kelihatan loopnya itu kalau mau lagi di sini kayak populasi ini di sini jadiin ngitung potensial limbah per orang, potensial jumlah limbah dulu harusnya di sini. Tapi kalau ini nggak usah jadi nggak benar sih kalau ini nggak usah ada inisial nggak apa-apa. Jadi kalau ini nggak usah inisial nggak apa-apa. Kalau udah ada populasi nggak usah inisial nggak apa-apa. Jadi nggak usah nggak apa-apa karena udah ada populasi kan, ya kah? Ya toh udah ada populasi. Kalau di sini misalnya populasi di sini ada ini lagi eh, apa? Ada auxiliary lagi di sini misalnya dari populasi ini dihitung limbah total total potensial potensial limbah itu sebagai potensial limbah misalnya ya potensial limbah itu sebagai inisial ini masuk masuk ke sini jek langsung dikalikan dengan pertumbuhan limbahnya sudah. Nah ini masuknya ke sana seret ini ke sana seret. Jadi nanti satu menjelaskan populasinya dulu. Setelah dari populasinya itu menyebabkan potensi limbah ini di sini nanti dihitung berapa volume limbah produksi per tahunnya, ada dikasih pertumbuhannya, kemudian jadi volume limbah, kemudian limbahnya dikelola. Nah, setelah itu baru apa nih di sini? Dikasih sesuatu variabel yang nanti bisa ngeling ke sini lagi, misalnya gitu, di sini lagi, gitu. Jadi ngeloop dari satu looping, gitu. Jadi bercerita nih, ini ada populasi. Populasi itu selalu segini. Kemudian di populasi itu mengeluarkanlah limbah kan, limbah rumah tangga. Nah, nanti limbah itu sebagai limbah itu nanti menjadi rata produksi limbah tahunan. Produksi limbah tahunan ini nanti menjadi akan berkurang karena pengelolaan kan. Ini sebenarnya jadi, nah pengelolaan ini nanti ada pengaruh apa gitu. Misalnya di sini, apakah di sini tambahan pendapatan penduduk karena jadi pendapatan ini nanti sini akan mengurangi potensi limbah, jadi mengurangi ini kan bisa. Jadi kayak diceritain kayak sirkular ekonomi gitulah. Jadi baca baca tentang juga sirkular ekonomi Mbak itu banyak sekali ya bagaimana caranya ngelup ya antara dari penduduk itu sampai limbah terus ngelup lagi ke masyarakatnya gitu. Kalau benefit ke masyarakatnya tuh ngelup. Jadi masyarakat itu nanti bisa ada potensi untuk pengurangan limbah dan seterusnya gitu. Itu sih. Ya sama-sama. Ya paling ada satu loop ya. Jadi kayak kita udah kalau udah loop berarti udah sistem dinamis. Gitu. Oke, tapi udah bagus ya. Sudah paham, sudah ngerti itu arahnya sudah ngerti banget. Oh, gitu-gitu mak cuma digabungin aja ya. Jadinya kayak nggak kelihatan cerita gitu. Karena model bisnis itu memang campuran kualitatif dan kuantitatif. Jadi kualitasnya ada, kualitatifnya juga pasti ini kuantitatif. Tapi cerita dalamnya itu kadang variabelnya itu kualitatif. Jadi harus cari hubungannya dulu ini harus kemana-kemana gitu. Itu sih. Oke, good luck ya untuk kelompok. Ini kelompok satu ya? Oke, udah bagus kok. Udah mulai ngerti cara ininya. Emang nanti butuh lab aja. Sip.
Kayak gini ini malah lama ya kalau bahas gini. Kalau saya kuliah kayak cepet. Kalau gini malah lebih lama. Oke, kelompok 3 ada masalah. Iya, saya sekarang ya, Bu. Ya, silahkan Mbak Anisha. Saya kasus permasalahan kami sama kayak Putri deh, Bu. Saya data Mm-mm. nggak mentok sampai sini, Bu. Nggak jalan gitu loh, Bu. Mm-mm. Karena nggak Mm. nggak- Ini masih linear ya. Bentar, energi masuk, energi keluar. Ini solar cell kan ya? Sebentar, sebentar. Mm-mm. Tujuannya untuk menghitung konsumsi energi atau apa nih? Tujuannya. Apa, Bu? Tujuan dari model ini apa? Untuk menentukan konsumsi energi itu, Bu. Menentukan potensi energi ya. Konsumsi atau potensi? Konsumsi energi. Benar potensi, Bu. Potensi energi. Hmm, Bentar. Produksi energi itu dari mana? Ukuran efisiensi solar cell, bisa matahari, ukuran solar cell. Oh, kebutuhan energi ya, kebutuhan energi mungkin ya. Mm-mm. Oh, iya, kebutuhan energi. Oke, jadi kalau untuk ini kayaknya dimulai dari sebenarnya kan pengen tahu kebutuhan energi dengan solar cell itu berapa gitu kan. Masih saya agak lupa sih. Sebentar, tak cek dulu. Bentar, bentar, bentar. Bentar, mana sih yang terasa terakhir ini di mana? Bentar, bentar ya, saya coba cek lagi, saya ulang, saya juga lupa terlalu banyak, jadi lupa.
Hmm, 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 hmm. Ini kebutuhan energi, Mbak. Beneran kebutuhan energi ya? Sebentar, sebentar. Di stop berapa ya? Ada judulnya nggak, Mbak? Judulnya apa, Mbak? Saya lupa. Lalu Bu, analisis potensi penggunaan solar cell di ITERA. Oh, menggunakan pulsa di ITERA. Oke, oke. Oke, oke. Hmm, jadi kita harus ngitung kebutuhan energinya di ITERA, Mbak. Jadi ngitung dulu kebutuhan energinya di ITERA itu berapa. Nah, setelah hitung kebutuhan energinya itu, kemudian di sini itu eh, bisa menghasilkan berapa. Ini kan yang diproduksikan ya. Mm-mm. Produksinya itu berapa gitu kan. Produksinya gitu. Jadi kalau dari kebutuhan itu nanti harusnya dijelaskan di sini tuh misalnya infrastruktur itu berapa aja gitu kan. Nah, kebutuhan energi itu nanti mendorong di sini adalah jadi nanti terakhir itu adalah karena itu apa namanya potensi energi itu nanti bisa gimana ya kebutuhan tadi kebutuhan kan jadinya di sini. Kemudian setelah itu kita menghitung kira-kira energi itu bisa di apa bisa mengapa namanya bisa menghasilkan berapa gitu. Jadi nanti kita ada gap. Jadi di sini tuh ada gap antara kebutuhan dan energi yang dihasilkan. Nanti ada kayak semacam oh ternyata apakah energi dan kebutuhan sama apa namanya yang dihasilkan itu dia bisa balance atau enggak atau misalnya kebutuhannya nah kebutuhan energi itu dia bentuknya red juga dibikin red kemudian di situ nanti di sini juga red gitu karena kan tidak ini kan ada efisiensi kan ada efisiensi jadi kayak semacam nanti ada gap itu loh jadi gap antara energi. Nah, energi yang keluar ini sebenarnya dari kebutuhan energinya itu. Nah, ini masuknya ke sini nih. Mulainya ke sini nih. Jadi di sini nih. Jadi jadi energi keluar itu kan karena ada kebutuhan yang dipakai gitu kan. Jadi nanti kita bisa bisa tahu gap energinya itu berapa gitu di sini. Nanti dipikir jadi energi kebutuhan energi nanti itu menjadi yang terpakai. Hmm. Hmm. Apa Hmm. ditambahin kapasitas ini ya Bu? Hasil dari ini solar cell ini. Bisa, bisa. Jadi bisa tuh bisa. Ini kalau dari kacamata saya nih ya, bisa di itu juga saya coba saya screen dulu deh untuk kelompok ini nih. Enggak, nah, ini karena dia jadi linear karena nggak dinamis, jadi dia nggak bisa dengan saat ini aja. Jadi ini nih. Nah, gini ya, misalnya. Nah, misalnya gini ya. Jadi misalnya kayak gini. Oh, ini udah kelihatan belum ya? Sudah terlihat kah? Iya Bu. Jadi di sini ini kan ada energi yang dihasilkan ya. Misalkan ini produksi energi gitulah, energi solar cell. Di sini adalah konsumsi energi gitu kan. Jadi ini tuh dari kebutuhan ini justru pengaruhnya di sini. Nah kebutuhan itu bisa dihitung misalnya di sini jadiin aja dia level, kemudian di sini itu berapa sih kebutuhan infrastruktur setiap tahun kan akan nambah nih kebutuhan ini dipengaruhi oleh misalnya apa?
jumlah infrastruktur misalnya gitu ya, yang membutuhkan listrik gitu kan. Ini kan nanti akan nambah terus nih. Misalnya ini boleh kayak seperti ini. Jadi ini ada koefisiennya. Jadi ini apa namanya infrastruktur yang membutuhkan electricity. Misalnya di sini ya infrastruktur yang membutuhkan electricity misalnya sekian. Jadi dia dia di infrastruktur ini nanti dia jadi kebutuhan energi ini kan. Jadi kebutuhan energi ini karena infrastruktur. Jadi nanti infrastrukturnya itu dia nambah atau mungkin di sini nanti jadinya kebutuhan energi jadi auxiliary juga boleh. Nah, jadi nanti ke sini, kemudian mau dijadiin level juga boleh. Nanti di sini ada koefisiennya, misalnya koefisien penambahan, atau gimana lah koefisien, atau langsung juga boleh terserah lah ya. Pokoknya nanti infrastruktur, misalnya ini infrastruktur boleh, ini jadinya energi dikaliin dengan penggunaan, rata-rata penggunaan di sini atau mau dijadiin juga boleh dijadiin rate juga boleh kemudian ini jadi konsumsi di sini gitu jadi dikonsumsi di sini jadi nanti kita pengen tahu nih gapnya di sini tuh dia minus apa plus atau misalnya di sini dia nambah nggak kepake atau dia kurang nah kurangnya itu berapa berapa sih berapa watt misalnya gitu ya kurangnya itu berapa sih nah itu diestimasinya seperti itu jadi gitu Mbak. Menurut saya kayak gitu. Jadi hitung dulu kebutuhannya, di sini hitung infrastrukturnya, kemudian jadi kebutuhan. Nah, justru ini tuh yang nantinya itu akan di sini. Jadi konsumsi yang di sini. Konsumsi itu di sini nanti jadi kebutuhan tadi nanti jadi konsumsi di sini. Itu ya. Jadi itu sih, jadi nggak ujuk-ujuk tapi bercerita bahwa energi yang keluar itu karena digunakan oleh semua peralatan ataupun infrastruktur yang membutuhkan electricity. Sehingga di sini kita menghitung dulu semua kebutuhannya itu berapa, misalnya gitu ya. Nanti pertambahannya itu berapa di sini, udah tahu kebutuhan listriknya berapa, pertambahannya berapa, ini akan menjadi konsumsi yang di sini gitu. Nah, nanti analisisnya adalah membahas gap di sini bahwa misalnya apakah ada kekurangan berapa, misalnya gitu ya. Kekurangannya itu berapa sih gitu ya setiap tahunnya. Nah, itu nanti menjadi gap gap analisis di situ. Itu ya, Mbak. Nah, nanti dicari kira-kira ada nggak variabel apa yang membuat ini jadi menjadi loop, jadi ngelooping gitu loh. Jadi misalnya kebutuhannya misalnya kurang, maka di sini misalnya nih ya, kalau misalnya di sini kurang, ini kalau dari saya, nanti di sini akan ada misalnya penambahan, misalnya gitu ya. Kalau ini misalnya minus, di sini mungkin akan penambahan investasi untuk solar cell misal gitu. Kalau di sini plus maka jadi pakai if then else. Kalau di sini minus maka dia akan nambah. Kalau di sini plus maka dia akan berhenti nggak nambah facility misalnya kayak gitu. Jadi nanti dia ngeloop tuh. Jadi ada looping di sini, nanti ada loopingnya di sini. Gitu. Gitu ya Mbak. Kalau dari saya sih kacamatanya gitu. Jadi ngitung kebutuhannya, kemudian ini menjadi sini, kemudian di sini nanti dicari loopnya itu bagian mana gitu. Ketika minus, mungkin si iterannya tuh akan nambah investasi nih buat tambahin lagi gitu ya. Buat kalau misalkan di sini udah cukup, udah plus ya udah nggak bakal investasi lagi. Gitu deh. Itu Mbak, kalau kira Mbak gimana Mbak? Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Iya gitu ya, dicari data-datanya. Bisa kok itu dicari gampang kok. Misalnya kita hitung uang kelasnya itu udah berapa, terus permesinan itu berapa sih? Kira tuh bakal setiap tahun tuh nambah prodi berapa sih gitu. Pasti kan satu prodi itu pasti punya konsumsi energi rata-ratain aja. Karena emang ini kelemahannya itu di homogen. Jadi sistem itu tuh homogen. Jadi kita menganggap bahwa agen-agennya itu homogen. Kalau ada lagi yang nggak homogen ada, tapi saya belum bisa mengajar. Ada lagi namanya agen bus modeling itu lanjutan dari sistem serumpun juga tapi lebih ke yang heterogen. Kalau ini kita ngajar yang homogen dulu. Oke ya, udah ada pencerahan ya Mbak. Semoga Terima kasih, Bu. ya sama-sama. Oke, ini kelompok tiga tadi ya? Ini kelompok tiga ya? Kelompok satu. Mbak Anissa kelompok berapa Mbak Anissa? Mbak Anissa. Ya, Bu. Tadi kelompok berapa? Kelompok 3. Oh tiga. Mm-mm. Oke. Begitu yang kelompok empat sudah ada progres.
Izin share screen, Bu. Iya, silakan Mbak Esther. Baru sampai sini sih, Bu. Hmm, silakan aja, bisa di random atau ada kesulitan. Eh, Waktu mau di running itu hasilnya Kenapa? Ini yang sebelah kiri apa? Kausal atau stop flow-nya? yang sebelah kiri kausal yang stop flow-nya ke sini cuman belum dihubungin semuanya, Bu. Baru Eh, nyobain. oh gitu, oke oke. Kalau kausal itu nggak boleh ada level sama red ya Mbak. Iya, siap. Kausal kausal itu harus auxiliary semua, karena dia tidak bisa di running. Oh, baik, Bu. Jadi nanti si kausal masa bingung kok ada dua. Nah kalau stop flow itu bedanya dia ada level, ada rate. Kalau kausal itu nggak bisa di running. Kausal itu cuma cuma kayak nunjukin deskriptif aja, nggak menunjukkan apapun, cuma menunjukkan secara deskriptif. Kalau kuantitatifnya itu baru stop flow. Oh berarti ini baru penerimaan. Oke. Kan ini kan sebenarnya ini tinggal melanjutkan ya. Misalnya jumlah ini itu menambah ruang. Bentar. Jumlah penerimaan menjadi jumlah itu di sini menjadi kebutuhan ruang kelas ya kan, kebutuhan ruang kelasnya berapa, tinggal dihitung dari apa ruang kelas itu kan dari kapasitas kan, kapasitasnya itu berapa gitu Iya, kan. Bu. Ntar ini apa sih tujuannya, saya lupa, tujuannya Eh, adalah untuk menghitung apa sih? Infrastruktur untuk mahasiswa. Oh, infrastruktur. Ya udah itu udah tinggal dikit lagi sebenarnya. Ini apa namanya menghitung dari jumlah mahasiswa ini dihitung aja Mbak, ditambahin lagi perhitungan untuk menghitung kebutuhan ruang kelas. Kan saya nyoba yang ini, Bu, jumlah mahasiswa di sini, Bu. Tapi saya bingung, Bu, untuk masukin ke rumusnya. Angka-angkanya saya sudah tahu, apalagi yang di bagian delay ini saya masih agak bingung itu, Bu. Coba kelulusannya berapa? Kelulusannya apa? Itunya. Kan eh, kalau jumlah mahasiswa saya pakai jumlah mahasiswa aktif tahun ini, Bu, 25.794. Hmm. Terus untuk rate penerimaan ini juga saya ambil dari tahun 2024, Bu, karena datanya juga lumayan sulit untuk ambil tahun-tahun 5 tahun ke atas. Untuk Hmm. perhitungannya saya ambil dari begini, Bu. Jadi jumlah penerimaan mahasiswa baru 2024 dibagi sama jumlah pelamar waktu tahun 2024. Nanti ketemu rate-nya hasilnya 0,22. Hmm. Rate penerimaan, rate ini kan pertumbuhan penerimaan harusnya dibandinginya dengan penerimaan tahun sebelumnya. Oh, jadi jumlah mahasiswa baru ini tahun 2024, tapi jumlah pelamarnya 2023 gitu, Bu. Bukan, bukan. Kan nggak ngitung, kalau itu namanya rasio, rasio yang diterima berapa, bukan pertumbuhan. Kalau Oh, pertumbuhan itu artinya yang diterima juga di tahun sebelumnya berapa. Misalnya 2024 ya, dikurangi dengan mahasiswa 2023 dibagi masa tahun 2023 gitu. Itu namanya baru koefisien pertumbuhan untuk penerimaan. oh, untuk rate kelulusannya gimana, Bu? Apakah rumusnya? Dan kelulusannya mungkin di situ eh pakai rasio juga boleh Mbak, tapi nggak usah pakai pakai rasio itu juga boleh. Kalau rasio berarti per tahun itu lulus berapa, itu dihitung aja. Jadi itu dibagi sama jumlah jumlah seluruh mahasiswa. Misal bertanya yang lulus 1.000 gitu ya, berarti 1.000 dibagi 25.000 itu Hmm, dapatlah satu lulusan. oh, baik, Ibu. Tapi Jadi iya, Ibu. hmm, gimana gimana? Eh, untuk nanti masukin ke rumus ininya lebih itu juga bingung, Bu.
kan misalnya ini nanti ketemu nih Bu, apa namanya rate yang udah benar. Mm-mm. Terus nanti ke yang delay ini saya nggak ngerti. Coba dealnya gimana sih? Oh, Nah, ya dealnya buat cuma angka waktu ini itu aja. saya nggak tahu Bu, yang angka awal ini saya isi apa. Saya taruh ini angka penerimaan tahun 2024. Oh, enggak ini waktu delay itu waktu aja sih kayaknya. Oh, gini-gini lulusan itu dari yang masuk sampai dia lulus itu kan butuh waktu ya nggak langsung. Hmm, bentar ya. Tapi kalau kayak gini caranya, Mbak, kalau kayak gini caranya, kalau karena kita kampusnya udah ini, berarti nggak usah pakai delay bisa, Mbak. Karena kalau kayak gini caranya artinya kita cuma ngitung dari CCA nih, bocor nih. Kalau kayak gini caranya kita nggak usah pakai delay dulu deh, soalnya kan udah per tahun nih, udah tahu yang masuk berapa, yang keluar berapa, berarti nggak kecuali kalau kita hitung perjalanan mahasiswa ini, jadi dia delay gitu. Kalau menurut saya sih kalau mau mau ini per apa per tahun apa per bulan tahun kan? Iya Bu, per tahun. Berarti nggak usah pakai delay dulu. Rumus delaynya nggak usah dipakai, langsung aja. Karena kan langsung kecuali gini, kecuali saya mau ngitung masuk sekarang, kemudian 4 tahun lagi itu masih berapa mahasiswanya gitu. Kalau ini karena udah penerimaan per tahun, itu per tahun ya udah nggak usah dipakai aja ke delaynya, jangan dipakai dulu. Oh, oke Bu. Mm-mm. Nanti nanti udah tinggal begini aja Bu, tinggal dilanjutin ke yang lainnya gitu ya Bu. Mm-mm. Nah, kecuali kalau Mbak misalnya penyediaan ruangan itu nggak bisa langsung tahun itu, misalnya butuh 2 tahun lagi, nah itu boleh 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 pakai delay gitu. Hmm, Mm-mm. Jadi kelulusan nanti juga masa ini harus dilingkan dengan kebutuhan ruang kelas ya. Nah, gimana Ibu? kebutuh jumlah mahasiswa tadi diteruskan untuk menghitung jumlah ruang kelasnya. Iya, ini saya tambahin ke penambahan ruang kelas beda ya Bu? Kayaknya kalau jumlah mahasiswa, kenapa jadi rate ya? Boleh sih kalau rate boleh. Hmm, kenapa nggak langsung auxiliary aja? Kan lebih simpel ya. Hmm, sejujurnya saya masih juga agak bingung Bu. Auxiliary aja kan lebih simpel ya, karena kan udah tahu masuk sekian nih. Terus pakai auxiliary nih. Auxiliary ya udah. Terus kapasitasnya udah tahu, itu pakai auxiliary aja. Malah lebih simpel. Karena Iya, nanti pasti dia akan bergerak, karena jumlah ini sudah bergerak kan. Itu iya. penerimaannya. Coba kalau ini di running deh. Ini dulu yang ada dulu. Bu. Dikit-dikit dulu deh. Nggak isi angka pun berapapun terserah. Yang penting running dulu. Bisa nggak? Isi angka berapapun yang terserah aja. Random random angka aja. Angka random aja. Pakai titik ya, jangan koma ya. Titik ya, benar. Oke. Pakai yang mana Bu? 0,59 bukan koma. Itu titik kan? Titik atau koma? Nol Oh, titik. Heeh. Nggak, dia nggak bisa koma. Nah, coba mahasiswanya dikasih apa grafiknya. Cek grafik dulu. Nah, gitu ya. Jumlahnya malah turun mahasiswanya. Ya nggak apa-apa sih. Maksudnya artinya udah running kan. Nah, satu running, lanjutin lagi gitu ya. oke, siap ya Bu. Gitu. Jadi satu kali running, terus ditambah lagi, di running lagi, kok running, nambah lagi gitu. Gitu aja dikit-dikit. Jadi jangan Baik, langsung banyak. Kayak gitu ya. baik Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Sambil dicari nanti ngelupnya bagaimana itu hubungannya itu aja. Ya, baik Ibu. Mm-mm. Ini kelompok 4 ya? Barusan ya? Iya Ibu, kelompok 4. Oke. Kelompok 5. Kelompok 5 silahkan.
Lalu kelompok 5 kok sepi ya? Ini kayaknya terakhir, kelompok terakhir nggak sih nih? Berarti cuma 5 kelompok ya? Kelompok 5 sudah ada. Hmm, kita tunggu. Kalau tidak ada, kita sudahi. Ada yang mau didiskusikan untuk kelompok 5? Sepertinya di kelompok 5 masih mengerjakan ya. Intinya gitu ya, pokoknya bikin model tuh dikit-dikit dulu, dikit-dikit. Kalau belum tahu angkanya di random dulu, nanti kita cari tahu datanya. Oh ya, jadi nanti teman-teman itu bikin apa? Ini tak tunjukin ya. Saya itu punya tak tunjukin teman-teman nanti tuh bikin lampiran formulasi atau mau langsung di situ juga boleh. Jadi di selain papernya aja ada lampiran formulasi bentuknya itu seperti ini. Jadi untuk lampiran formulasi itu dijelaskan ini menyangkut apa aja. Jadi nanti untuk transparansi dari model itu tersebut itu kita butuh lampiran formulasi. Hmm, hmm. Apa ini tuh? Jadi seperti ini ya. Jadi nanti dilampirkan teman-teman. Udah kelihatan belum ya? Kalau ini dulu yang pernah saya kerjakan sih. Tapi ada juga anak S1 di sini. Jadi variabelnya itu nanti namanya apa? Kemudian di sini nanti ini sebenarnya nggak bagus ya. Langsung dikasih deskripsinya apa di sebelahnya. Kemudian dia model buildingnya itu apa? Misalnya red converter itu maksudnya ini ya auxiliary gitu, red auxiliary atau level gitu ya. Kemudian unitnya itu apa? Unitnya kemudian nanti formulasinya apa? Jadi ada sebelah sini itu nanti ada keterangannya. Harus ini kurang nih keterangan dulu. Nah kemudian nanti unit model buildingnya itu apa, kemudian unitnya apa, terus formulasinya itu dia apa. Jadi dikasih keterangan tuh itu untuk lampiran aja, untuk lampiran. Jadi nanti bisa di-trace gitu kalau ada salah-salah apa, nanti kita bisa ngetrace dari situ sebenarnya gitu. Itu ya. Jadi tadi tambahkan di lampirannya tuh untuk model formulationnya. Mungkin ada yang lebih lengkap lagi. Coba saya lihat. Ada beberapa TAT anak S1 ya yang sudah pernah membuat juga. Bisa Anda.
Kurang bagus sepertinya. Pokoknya gitu aja deh. Jadi seperti yang saya tadi aja deh. Yang ini pelampirannya membingungkan. Kita pakai yang tidak membingungkan. Jadi bikin tabel aja ya. Jadi itu variabel apa, artinya apa, kemudian dia sebagai apa, misalnya rate, sebagai auxiliary, sebagai level, kemudian unitnya apa, kemudian formulasinya apa. Udah itu aja. Untuk tampilan, oh ini ada. Nah ini. Hmm, ya. Hmm, tambahkan keterangan ya. Jadi seperti ini ya. Ini yang sama kayak kalian ini, dia menggunakan yang sama. Jadi variabelnya apa, kemudian nanti saya minta sebelahnya itu keterangan ya. Jadi artinya apa, kemudian satuannya apa, jenis variabelnya apa, kemudian formulasi modelnya apa. Jadi itu ada konstanta, apakah dia auxiliary, ataukah misalnya level gitu ya. Jadi minta misalnya level namanya problem formulation atau misalnya mau saya bagi juga boleh misalnya definisinya di tabel lain boleh misalnya di sini terlalu penuh tabel definisi dulu setelah definisi selesai baru diformulasi matematis itu juga boleh. Jadi mau dijadiin satu tabel juga boleh gitu. Kalau ini jadi dua dua tabel ya. Yang satu menjelaskan tentang eh, definisinya, yang satunya lagi menjelaskan tentang formulasi model matematisnya. Itu juga nggak boleh ya. Silahkan. Silakan ya teman-teman. Oke, apakah dari kelompok 5 sudah ada yang mau presentasikan progres? Ada tidak? Kalau tidak ada, saya anggap sudah berhasil berarti ya untuk progresnya. Ya ada 4 orang, apa satu kelompok yang nggak masuk. Itu ya. Jadi untuk kayaknya saya tunggu-tunggu nggak ada yang ini. Jadi untuk kelompok terakhir, silakan dilanjutkan saja pengerjaannya. Terus semoga bisa running ya. Terus pasti harus bisa ya diusahakan untuk bisa running. Kemudian silakan dibuatkan laporannya dalam bentuk paper. Nah, papernya kemudian nanti kita minggu UAS kita akan coba untuk melihat dan mempresentasikan. Dan nanti karena nilai itu kan harus segera masuk ya teman-teman. Jadi nanti kalaupun nanti hasilnya belum maksimal, kalau sudah maksimal nanti saya tidak akan menyuruh untuk merevisi. Tapi kalau nanti belum maksimal nanti mungkin saya akan beri waktu untuk merevisi. Tapi semoga sih semua kelompok tidak ada yang revisi ya. Semuanya sudah well well design gitu. Intinya saya nggak perlu memberikan waktu untuk merevisi agar teman-teman bisa fokus ke yang lain begitu. Oke, nggak ada lagi yang mau presentasi. Oke, kalau nggak ada saya cukupkan sekian. Terima kasih sudah berusaha untuk mengerjakan dan saya rasa sudah cukup bagus ya. Ini kelompoknya sudah makin bagus, makin paham dan makin mengerti ya apa yang dilakukan. Oke, saya akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.